bantulah. Negara nggak pernah minta tolong sama rakyat lagi. Ya. Barang itu milik kami, bukan barang itu milik negara dipasang di depan halaman rumah kami, bukan. Tapi kalau saya ceritakan yang satu lagi ini agak sensitif hari-hari ini. Gitu. Tapi saya ceritain aja dah. Kan ini kan cerita kemarin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ketika dapat tugas untuk bicara, saya mencoba cari, saya bicara apa di sini? Karena apapun saya bicara ini seperti menggarami air laut, Bapak Ibu. Di sini adalah orang-orang yang sudah bergerak di bidang gerakan sosial, kerja sosial, sudah punya rekam jejak. Ini bukan orang-orang baru, ini orang-orang yang sudah bekerja lama. Jadi saya kemudian merenung sebentar apa yang baiknya menjadi bahan, kalau boleh saya sampaikan, belajar bersama siang hari ini. Apa yang kita perlu belajar bersama terkait dengan hal-hal yang sedang kita pikirkan sama-sama. Tadi kita melihat sebuah proyek inspiratif yang dikerjakan di Banten. Pak Komaludin menceritakan proses itu. Nah, saya ingin mengajak kita untuk refleksi sebentar atas kerja-kerja besar untuk pembangunan. Saya istilahkan kita refleksi sebentar di sini. Bapak Ibu sekalian, saya ditemani flip chart. Karena kita mau belajar sama-sama nih, saya dan kita semua sekalian. I'm not teaching, saya nggak mengajar ya di sini. Saya mau refleksi sama-sama. Ketika kita bertemu dengan masalah, kita terpanggil untuk menyelesaikannya. Betul nggak, Presiden? Lihat ada desa tak tersambungkan, lalu kita terpanggil untuk yuk bangun jembatan. Kita lihat ada daerah yang tak punya fasilitas pendidikan, kita coba bangun fasilitas pendidikan. Ketika lihat ada masalah, kita cenderung untuk menyelesaikannya. Nah, cara menyelesaikannya ini ada dua pendekatan, Bapak Ibu sekalian, pendekatannya. Yang satu adalah pendekatan programatik, yang satu adalah pendekatan movement. Yang satu pendekatannya program, yang satu pendekatannya gerakan. Apa pembedanya? Programatik adalah kita terpanggil untuk menyelesaikan masalah. Lalu kita mengumpulkan sumber daya untuk menyelesaikan masalah itu. Tujuannya masalah selesai. Itu programatik. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan movement, gerakan. Pendekatan gerakan adalah mengajak semua pihak merasa punya masalah. Yang kedua, mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. KPI-nya semakin banyak pihak yang terlibat, makin baik. Makin cepat selesai masalah, makin baik. Nah, yang movement ini, pendekatan movement ini lebih repot. Kalau yang pendekatan programatik lebih simple. Kenapa? Dikerjakannya sendiri. Kalau yang movement dikerjakannya rame-rame. Nah, Bapak sekalian, seluruh dunia sejak tahun 50-an ke depan mengalami gelombang luar biasa yang disebut sebagai pendekatan programatik. Itu mulai tahun 50-an, 60-an, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, era pembangunan kita, selama pembangunan kita, itu hampir selalu pendekatannya adalah programatik. Efeknya apa? Negara ngerjainnya sendirian. Dan lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan pembangunan mengerjakannya sendirian. Karena hampir semua paradigmanya adalah paradigma programatik. Mengerjakan sebagai program, bukan sebagai movement. Nah, kalau kita lihat perjalanan Republik ini itu didirikan dengan paradigma movement. Republik ini didirikan dengan pendekatan gerakan. Apa yang terjadi? Bagaimana segelintir orang di puncak yang mereka sangat terdidik, berintegritas, membuat orang semua merasa memiliki masalah, namanya kemerdekaan. Dan semua merasa ini masalah kita. Semua merasa terpanggil untuk berbuat. Itu bukan hanya urusan perang, bukan. Ya, Bandung Selatan ini saksi kan? Bandung Lautan Api, bukan? Surabaya, di mana-mana. Orang terpanggil untuk berbuat, itu bukan hanya itu.
Indonesia adalah satu negara yang ketika berdiri buta hurufnya itu 95%. 95%. Pada tahun 47, Bung Karno meluncurkan sebuah gerakan pemberantasan buta huruf, diluncurkan tahun 48 kalau tidak salah, bulan Maret di Jogja, di alun-alun Jogja. Itu ada fotonya. Bung Karno menulis di papan tulis A I U E O, meluncurkan pemberantasan buta huruf. Negara saat itu tidak mendekati ini dengan pendekatan programatik. Kalau programatik kan dikerjain negara sendiri kan, dia lakukan dengan pendekatan movement. Apa yang terjadi? Negara memanggil semua orang yang sudah bisa baca tulis untuk ngajari yang tidak bisa baca tulis. Semua yang sudah bisa baca tulis bikin. Apa yang terjadi? Teras rumah jadi tempat belajar, pendopo jadi tempat belajar. Semua tempat yang bisa dikerjakan dimanapun jadi tempat untuk belajar baca tulis. Kenapa? 95% penduduknya tidak bisa baca tulis. Kalau tidak bisa baca tulis itu mengerikan, misalnya. Dikasih bambu runcing siap perang. Oke? Dikasih senjata siap perang. Kasih selembar kertas suruh tulis nama nggak bisa. Terus kira-kira bagaimana membangun negeri ini kalau baca tulis saja tidak bisa? Yang dikerjakan apa? Movement. Bapak Ibu bisa baca nggak tulisan di paling atas itu? Itu kalimatnya apa? Hah? Apa? Nah itu satu kata, bantulah. Negara nggak pernah minta tolong sama rakyat lagi. Okay? Bantulah. Hari ini dengan semangat ABCD kita selesaikan itu. Oke, Anda nonton aja, bayar pajak, nyoblos saat pemilu, habis itu nggak usah ikut-ikut. Itu pendekatan programatik. Semua ini bukan salah satu dua generasi. Ini sejak tahun 60-an kita mengalami. Sejak apa? Sejak dana bantuan internasional datang di seluruh dunia, namanya developmentalism. Uangnya ada, programnya ada, alat ukurnya ada, sumber daya yang ada, ukur kinerjanya. Rakyat menonton. Sebelumnya swadaya, swakarsa, swadana. Sehingga pendekatannya movement. Begitu ada sumber daya, yang terlibat itu tergeser. Kita nggak lagi terlibat karena negara sudah punya sumber daya. Dari mana? International Development Agency. Ini bukan hanya dialami Indonesia, dialami di Afrika, Amerika Latin, di semua tempat. Sehingga pendekatan programatik itu dominan. Saking dominannya sampai dia menjadi bagian dari kita dan kita sudah tidak ada sadar lagi bahwa pendekatan kita selama ini adalah programatik. Sehingga bagi yang di dalam negara kolaborasi itu sulit. Bagi yang di luar negara yang melakukan kegiatan pun terbiasa dengan pendekatan program. Nah ini yang menurut hemat kami harus diubah. Jadi pendekatannya menjadi pendekatan movement. Kalau pendekatan movement, tujuan pertama adalah membuat semua orang merasa memiliki masalah. Nomor satu, kalau memiliki masalah terpanggil untuk menyelesaikan masalah. Kalau terpanggil menyelesaikan masalah, keterlibatan menjadi banyak. Begitu terlibat menjadi banyak, maka solusi akan sustainable. Jadi kalau digambarkan, kira-kira saya ini nggak biasa pakai PowerPoint, Pak. Jadi kalau ada presentasi PowerPoint berarti bukan saya yang bikin, Pak, itu dibantu dibikinin. Jadi kalau dibuatkan pendekatan, kira-kira ini pendekatannya. Pendekatan pertama adalah pendekatan programatik. Pendekatan kedua pendekatan movement. Oke. Kemudian apa implikasinya? Ini sama-sama menghadapi masalah nih. Tujuan pendekatan movement adalah menyelesaikan masalah. Kalau yang pendekatan movement menyadarkan masalah dan menyelesaikan. Ini tujuannya. Maka KPI-nya menjadi beda. Yang di sini masalah selesai. Kalau yang di sini adalah terlibat, meningkat, masalah
selesai. Jadi Ibu sekalian, ini dua pendekatan yang sangat berbeda. Yang KPI-nya terlibat banyak, masalah selesai. Nah, apa yang membedakan sini? Bila ini adalah pendekatan program, maka di luar ini adalah pendekatan movement. Dalam movement ada program, tapi dalam program gak mungkin ada movement. Coba cari. Dalam pendekatan program tidak ada movement, tapi dalam pendekatan movement ada. Saya beri contoh. Sasaka nih. Masalah nih, ada sebuah tempat, pada banyak tempat di Indonesia kekurangan jembatan, betul kan? Lalu Sasaka memiliki sumber daya yang disebut program untuk menyelesaikan masalah. Tapi apakah Sasaka membangun kesadaran publik tentang tiadanya itu? Belum tentu. Nah, PR kita dalam semua yang bekerja sosial itu bagaimana mengkonversi program itu menjadi lebih luas. Dia menjadi movement. Karena dia memanggil semua orang untuk terlibat. Di setiap gerakan ada program, tapi di dalam program tidak ada. Nah, di sini ada KPI-nya nih. Sumber dayanya, jumlah orangnya, kegiatannya, jembatannya di mana, berapa, dan lain itu programatik. Nah, kebanyakan dari kita melakukan programatik dengan mengundang 1-2 untuk terlibat, tapi tidak memanggil semua dan membangun kesadaran. Nah, ini oleh hemat kami yang ke depan kita perlukan sama-sama adalah justru bagaimana kita membangun pendekatan, atau sebenarnya bukan membangun pendekatan gerakan, mengembalikan pembangunan sebagai gerakan. Mengembalikan, karena dulu kita pernah melakukan itu. Nah, Ibu, mungkin pada ini generasinya Prof. Miftah nih. Ingat Prof. Miftah, pengerahan tenaga mahasiswa Prof. Miftah. Pemerintah itu lihat, ini nggak ada SMA di mana-mana, cuman ada SMP. Habis kemerdekaan itu adanya SD SMP. Negara bangun gedung SMA. Pertanyaan, gurunya mana ya? Nggak ada guru. Terus apa yang terjadi? Mahasiswa pada jadi guru. Mahasiswa pada berbondong-bondong mahasiswa jadi guru. Di tahun 50-an, 60-an pada jadi guru semua. Ini kenapa bisa terjadi? Karena pada masa itu pemerintahnya pun pendekatan adalah gerakan. Jadi mahasiswa berbondong-bondong jadi guru, dan para mahasiswa menjadi guru itu nggak tanya juga besok dapat apa, insentifnya berapa. Tidak, karena negara itu berhasil mengajak semua pihak punya kesadaran. Ini kalau bicara negara, syaratnya apa? Negaranya dipercaya. Kalau negaranya nggak dipercaya, nggak ada yang mau ikut. Baru manggil nggak ada yang mau ikut. Negaranya dipercaya. Kalau dipercaya harusnya punya integritas. Jadi tadi pertanyaan tadi itu yang Pak Teguh komentari, itu krisisnya adalah bukan krisis pada persepsi saja, tapi krisisnya pada kepercayaan. Kenapa? Ya karena kita menyaksikan praktek penyimpangan yang ada di mana-mana, sehingga keterpanggilan itu menjadi rendah. Nah, ini bisa dikembalikan. Trust itu bisa dikembalikan. Nggak ada yang namanya trust itu tidak restorable. Trust is restorable. Trust itu bisa dikembalikan. Nah, jadi kami melihat dalam kesempatan ini, kita semua, insya Allah semua yang bekerja di bidang pembangunan ini, usul kami sebagai refleksi atas perjalanan ini, mari kita kembalikan pembangunan sebagai gerakan. Apakah bisa dikerjakan? Bisa. Kami pernah mencoba di Jakarta. Kebetulan kami pernah berada di luar negara, terus dimasukkan ke dalam negara, terus sekarang di luar negara lagi nih. Sebagai pemerintah nih. Nah, pertanyaannya, ketika masuk di pemerintahan itu gerakan dipakai nggak gitu? Kita pakai coba. Kita pakai. Contohnya misalnya, semua pembangunan kampung di Jakarta pendekatannya gerakan, bukan program. Kalau pengadaan barang dan jasa di pemerintah itu ada 4 tipe. Tipe 1, 2, 3, 4 ya Bapak Ibu tahu semua. Pendekatan 1 dan 2 itu programatik. Tipe 1 itu apa? Tipe 1 itu kalau dikerjakan oleh dinas, oleh kementerian, itu tipe 1. Betul ya Pak Teguh ya? Tipe 2 itu kalau kita bikin tender. Tipe 3 itu kalau dananya diserahkan kepada masyarakat. Tipe 4 apabila usulan dari masyarakat. Seperti contoh nih, kampung mau dibangun. Yang selama ini dikerjakan di DKI adalah ada 200 kampung mau dibangun, bangun jalanan dalam kampung,
maka umumkan ini sebagai tender, maka perusahaan-perusahaan itu akan tender untuk membangun. Apa yang terjadi ketika perusahaan tender bangun itu? Ya mereka tender, ini speknya udah disiapin di pemerintah, siapa pemenangnya mengajukan bangunan. Dan ketika mereka membangun jalan di kampung itu, warga di kampung itu penonton pembangunan jalan di depan rumahnya. Dia nonton aja, terlibat tidak. Wong yang tanggung jawab adalah kontraktor. Itu tipe 2. Ketika diubah menjadi movement, apa yang terjadi? Uangnya diserahkan pada ketua RW di kampung itu. Oke, mereka musyawarah, kita sampaikan ini speknya, ini ukurannya, kapan harus selesainya, sampaikan. Yang membangun siapa? Yang bangun rakyat. Uangnya diserahkan ke mereka. Apa yang terjadi ketika uang diserahkan kepada rakyat itu? Memang kampung kita jalannya bolong selama ini. Mendadak ownership atas perbaikan itu ada pada siapa? Rakyat. Ini dikasih uang negara. Dan apa yang terjadi? Semennya ditambah, Bapak Ibu. Itu warga di situ, semuanya ikut. Kami nyumbang tambahan semen, tambahannya macam-macam. Apa yang terjadi? Hasilnya di atas speknya pemerintah. Kenapa? Karena semua merasa ikut memiliki masalah, dipanggil, terlibat, terjadi itu. Dan apa yang kemudian muncul? Kualitas hasil lebih baik. Selama proses pembangunan semua mau terlibat. Semua mau terlibat. Ya, kalau kontraktor kerja, tidak ada ibu-ibu di sana yang masakin buat pegawai yang kerja di situ. Benar nggak, Mas sekalian? Tapi ketika ini proyek kampung, apa yang terjadi? Ibu-ibu di kampung itu masak buat siapa? Buat semua orang yang pada kerja di situ. Apa yang terjadi? Barang itu milik kami, bukan barang itu milik negara dipasang di depan halaman rumah kami, bukan. That's movement. Ini contoh nih. Kemudian satu lagi, tapi kalau saya ceritakan yang satu lagi ini agak sensitif hari-hari ini gitu. Tapi saya ceritain aja dah. Kan ini kan cerita kemarin gitu. Pemberian sarapan pagi untuk siswa. Kami mengerjakannya dengan cara dana makan sarapan untuk siswa itu tidak diberikan ke kontraktor. Misalnya nih, sesekolah di Jakarta, di daerah-daerah mau terima, apa yang terjadi? Tipe 3 mengadakannya. Kalau tipe 2 ada 1000 sekolah, kita umumkan 1000 sekolah, lalu perusahaan-perusahaan catering akan tender, lalu nanti mereka memberikan makanan ke sekolah-sekolah tiap pagi. Enggak, yang dikerjakan apa? Dana itu diserahkan kepada sekolah, kepada orang tua. Jadi asosiasi orang tua menyiapkan makan untuk anak-anaknya, diberikan speknya. Gizinya seperti ini, kemudian jenis makanannya ini semuanya ada. Jadi ada petunjuknya, bukan nggak ada petunjuknya. Lalu yang masak siapa? Yang masak ibu-ibu yang paling terampil masak di antara kita. Mereka yang masak, mereka mengantarkan ke sekolah. Apa yang terjadi Ibu sekalian? Semua yang namanya masakan itu selalu jarak meja makan dengan dapur harus pendek. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Semakin jauh jarak antara dapur dan meja makan, semakin banyak masalah yang muncul. Di rumah pun begitu, dapur itu sedekat mungkin dengan ruang makan. Itu prinsip. Ketika dibangun dimasak oleh masyarakat, makanan sampai dengan baik. Dan yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya, kalau soal ownership sudah jelas. Ibu-ibu itu menunya ditambahin dari spesifikasi kita. Kalau per sarapan itu 10.000, bisa jadi ketika dimasak oleh ibu-ibu itu harganya bisa 12.000, bisa 13.000. Udah gitu bergilir. Kalau bergilir apa yang terjadi? Yang terjadi, anak-anak itu bilang, ini kalau yang masak Bu Eri lebih enak daripada Bu Anis. Bu Anis panas tuh. Yang giliran besok dia tambahin lagi tuh. Kenapa? Karena muncul pandangan di situ bahwa yang masak itu efeknya apa? Kualitas makin hari makin meningkat karena jadi obrolan. Kalau yang masak ibu itu lebih enak. Yang lain nggak mau kalah, muter terus. Itu efek yang kita tidak duga sebelumnya. Yang dulu kita duga adalah ownership-nya pada ibu-ibu, dan ibu-ibu ini nggak akan ngembat lah uang sarapan buat anaknya, nggak akan diembat sama ibu-ibu itu. Kalau dikasih ke vendor belum tentu. Ini movement. Apa yang terjadi? Ibu-ibu semua terpanggil, dan apa? Inovasi di sekolahan muncul. Tambah ini, tambah itu, tambah macam-macam sepanjang jalan tuh. Kenapa? Karena kita tidak mendekati ini sebagai programatik, tapi didekati sebagai movement. Jadi menyelesaikan masalah dengan membuat merasa memiliki masalah.
Nah, ini sekalian, ini dua contoh. Saya bisa berikan contoh lain, tapi nanti jadinya cerita masa lalu. Tapi ini ilustrasi saja bahwa kita harus mengubah. Dan kalau di pemerintahan, siapa yang paling nggak mau dengan pendekatan movement? Birokrasi sendiri. Di birokrasi kita merasa paling khawatir. Kenapa? Karena mereka khawatir dengan pemeriksaan BPK. Lebih enak pendekatan dengan dikerjakan sendiri atau pakai tender. Nanti ketika pemeriksaan lebih mudah, tapi yang ketiga ini lebih rumit. Nah, jadi pimpinan harus bicara dengan BPK supaya cara pemeriksaannya berbeda untuk yang swakelola ini. Jangan disamakan, tetapi prinsipnya governance harus dijaga. Itu kalau baiknya. Kalau tidaknya, ya barangkali ada yang mau salaman tuh, nggak bisa salaman lagi tuh. Kalau pakai tender enak tuh bisa salaman, ini nggak bisa salaman. Masa mau salaman sama ketua RW? Diumumin sama ketua RW. Itu pejabat itu minta sekian persen, diumumin, nggak bisa. Transparansi adalah perisai untuk mencegah korupsi. Itu perisainya, namanya transparansi. Dan itu yang kita kerjakan. Nah, jadi sekalian kami hormati, pendekatan ini yang kami melihat harus dikembalikan di negara. Jadi kalau seperti sekarang ada bencana dan lain-lain, pendekatannya harus pendekatan movement. Tidak bisa lagi pendekatannya pendekatan programmatic. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Ingat-ingat misalnya movement. Dan kalau pendekatan movement, maka apa caranya? Kita harus memikirkan bagaimana memanggil orang untuk merasa punya tanggung jawab. Itu artinya harus memberikan pengalaman yang pengalaman itu ingin bisa dirasakan orang lain. Ini tantangan terbesarnya Bapak Ibu sekalian. Karena itu yang tidak mudah. Memanggil untuk merasa ikut bertanggung jawab. Di situ tantangannya. Kalau saya boleh sampaikan, Bapak Ibu pernah nggak terima WA yang dibaca, habis dibaca di forward kemana-mana? Pernah kan? Dan forwardnya kemana-mana itu kan selektif juga bukan? Yang lucu di forwardnya ke si A, si B, si C, okay? Yang mengharukan ke D, E, F, G, kan nggak mungkin semua apapun di forward ke semua orang, betul nggak? Apa sih yang membuat kita mengirimkan itu? Kita merasa mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman itu saya tahu akan disukai juga oleh si A, akan disukai juga oleh si B. Karena itu saya kirimkan kepada dia supaya dia merasakan apa yang saya rasakan. Itu kata kunci dari menularkan gagasan, menularkan keterpanggilan. Nah, tantangannya adalah bagaimana orang-orang baik yang bekerja di dalam pendekatan programatik ini bisa menarasikan. Nah, untuk itu ada 3 step yang harus dikerjakan. Yang paling bawah namanya karya. Ini yang sering kita bahas di program. Tapi sebelum muncul karya, apa yang sebelumnya? Namanya narasi. Sebelum ada karya harus ada narasi. Sebelum ada narasi harus ada Jadi kalau ini dikerjakan, maka akan muncul keterpanggilan untuk terlibat. Nah, kebanyakan dari kita yang baik-baik ini langsung ke karya, Bapak Ibu. Nggak memikirkan big idea-nya, lalu tidak memikirkan secara narasinya, tapi langsung konsentrasi pada karya. Oke, tempat ini butuh jembatan, yuk kita bangun jembatan. Sebenarnya ini ada gagasan besarnya nggak sih? Nah, saya usul di semua hal baik mulai dengan gagasan, narasi, karya. Dari situ, maka semua yang dikerjakan di sini bisa dijelaskan ada narasinya, dan narasi ini ditopang karena ada gagasan di belakangnya. Nah, ini usul menjadi salah satu pegangan. Salah satu, ada banyak pendekatan yang bisa dipakai. Tapi usul kami gagasan, narasi, karya. Kalau ada seperti itu, maka akan lebih mudah kita menemukan pesan yang akan membuat apa yang dikerjakan itu memanggil semua orang untuk mau terlibat. Ini walaupun pakai flip chart mudah-mudahan terbaca ya. Jadi teman saya usul gagasan, narasi, karya menjadi pikiran supaya kita, karena itu saya sering berpandangan pekerjaan besar yang hanya bicara karya atau kerja biasanya nggak ada narasinya.
Dan kemudian biasanya nggak ada gagasan besarnya apa. Lalu ketika ditanya gagasan besarnya, kesulitan menjawab. Biasanya kalau hanya ini, karya, biasanya anti kritik. Kenapa anti kritik? Karena gagasannya nggak ada di situ atau tidak terungkapkan. Kalau ada kritik, sulit untuk menjawab. Tapi kalau Anda menyusun ini sebagai gagasan narasi karya, Anda akan sanggup menghadapi kritik apapun juga. Karena karyanya ditopang dengan gagasan. Anda pasti bisa jawab. Nggak akan mungkin kesulitan menjawab karena ada gagasan. Itulah sebabnya pemerintahan yang mengandalkan kepada 3 step ini biasanya akan terbuka, biasanya akan open minded, dan biasanya sanggup untuk berdialog, berdiskusi, bertukar pikiran. Tapi kalau ke ujung sini aja akan sulit. Ini Bapak sekalian, usulan kami terkait pendekatan gerakan yang mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari perjalanan ke depan. Nah, Sasaka secara khusus sudah menghasilkan begitu banyak proyek yang dampaknya melampaui menghubungkan 2 tepi sungai. Jadi tiadanya jembatan itu bukan hanya orang nggak bisa lewat, tapi menghubungkan antara ketertinggalan dengan kemajuan, antara keputusasaan dengan harapan, antara kesulitan yang tak pernah ada solusi dengan perasaan keyakinan ada masa depan. Jadi jembatan itu punya dampak yang besar. Kami di aksi bersama ini, Bapak sekalian, memasuki wilayah ini juga salah satu sebabnya karena kita merasakan problem yang teman-teman tadi ceritakan. Dan selesai kegiatan kampanye, proses politik dan lain-lain, kami bersama dengan tim itu mendiskusikan, kita ingin terus melakukan kerja baik untuk sesama. Pertanyaannya, apa yang perlu kita kerjakan ya? Hal baik yang dibutuhkan di Indonesia ini A sampai Z. Mana yang mau kita pilih? Ini penjelasan kenapa aksi bersama memilih untuk bangun jembatan nih. Kenapa kok kita milih bangun jembatan? Nomor 1, ada pertimbangannya nih. 1, kita ingin mengerjakan hal yang belum dikerjakan oleh pemerintah. Jadi kalau sudah dikerjakan oleh pemerintah, ya sudah, berarti aman. Tapi yang belum, itu yang kita butuhkan. Kemudian, dari mana kita tahu ini belum? Jadi pada tahun lalu kami lihat rencana untuk pembangunan jembatan itu nggak ada. Jadi 1, belum dikerjakan oleh negara. Yang kedua, hal baik yang pemanfaatannya itu tidak diskriminatori, tidak terbatas. Saya beri contoh, memberikan beasiswa, maka yang terima beasiswa mendapatkan faedah, yang tidak itu walaupun satu kelas dia nggak dapat tuh. Ada dapat dan tidaknya. Santunan anak yatim, ya anak yatim itu jumlahnya banyak sekali. Ada yang dapat, ada yang tidak. Kita membangun rumah rehab rumah itu apa istilahnya? Bedah rumah. Bedah rumah itu dalam hemat kami baik-baik saja, tapi kami melihat kami bedah satu rumah yang tetangganya ingin dibedah juga. Dan kita nggak bisa bedah itu satu kampung. Dan nggak ada bedah rumah itu di Menteng, nggak ada. Bedah rumah nggak ada di Kebayoran Baru gitu. Bedah rumah itu di Cakung, di pinggir Ciliwung, itu ada bedah rumah itu. Jadi efeknya ada diskriminatori di situ. Jadi yang kedua tidak diskriminatori. Kalau jembatan dibangun siapa saja bisa lewat, nggak ada yang bisa dihalangi siapa. Yang ketiga adalah ada awal ada akhir. Kami ingin sebuah gerakan kebaikan yang ada mulainya dan ada akhirnya. Kenapa? Karena kami tahu stamina kita tidak mungkin memulai sesuatu yang nggak ada ujungnya. Nah, itu yang kita coba kerjakan. Lalu yang keempat, ini kebermanfaatannya itu bisa menjadi inspirasi untuk daerah lain. Ini anggaran PUPR tahun ini, jembatan gantung reservasi jembatan itu 0 meter di situ. Ya betul. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Ini tahun 2050. Sementara saya merasakan Bapak sekalian pengalaman pribadi nih. Saya baru bertugas 2 bulan di Jakarta. Masyarakat Srengseng Sawah. Ini wilayah Pak Teguh nih, Srengseng Sawah Jakarta Timur nih. Di Srengseng itu mereka
minta gubernur datang karena jembatannya sudah rusak. Serengseng Sawah itu kalau Bapak Ibu yang familiar Jakarta, kalau dari Pasar Minggu ke arah UI itu ada jalan di samping rel kereta, itu sebelah kirinya namanya Serengseng Sawah, sebelah timurnya. Nah, saya datang ke sana, lihat Sungai Ciliwung antara tebing sampai bawah itu lebih dari 10 meter jaraknya. Bentangannya kira-kira mungkin 30-40 meter. Lalu jembatannya itu sudah banyak lubangnya, kayu-kayunya sudah banyak betul dan goyang-goyang itu. Mereka menyebutnya jembatan Indiana Jones karena kayak jembatan di film ini aja, persis seperti yang digambarkan Pak Kamaludin tadi. Lalu warga di sana minta dibangunkan. Waktu saya datang, saya lihat, saya tanya sama kepala dinas Bina Marga yang datang sama-sama, ini kalau bangun berapa Pak kira-kira? Dibilang sekitar 400 juta. Anggaran Bina Marga 3 triliun Bapak Ibu. Jadi kalau 3 triliun untuk 400 juta itu kecil lah. Tapi apa jawabnya? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kami DKI Jakarta, seberangnya Jawa Barat. DKI tidak boleh membangun di wilayah Jawa Barat. Sungainya milik PUPR. Ini bukan asetnya DKI. Jadi DKI nggak bisa bangun. Apa akhirnya? Akhirnya yang dibangun oleh pakai swasta. Dana CSR. Ada perusahaan-perusahaan konstruksi di Jakarta yang kemudian saya bilang kumpulin dah 8 perusahaan CSA, perusahaan konstruksi, masing-masing nyumbang 50 juta. Ada salah satu perusahaan yang akan ulang tahun ke-70, lalu dia bilang kami aja dah yang biayai, tapi minta nama jembatannya nama si pemilik. Enggak apa-apa, yang penting jadi jembatan. Udah jadi sekarang jembatan itu. Nah, apa pelajaran penting? Sungai sering jadi batas wilayah. Batas desa, batas kecamatan, batas kabupaten, batas provinsi. Konsekuensinya yang bisa mengerjakan selalu pemerintahan yang posisinya di atasnya. Yang di atasnya biasanya mengerjakan jembatan untuk kendaraan besar, bukan jembatan untuk orang. Efeknya jembatan orang banyak tidak terbangun. Teman-teman Sasaka lebih tahu itu. Jadi kami merasa yuk kita kerjakan itu, dan bersyukur ketika aksi bersama memulai itu kita bisa kerjasama dengan Sasaka, dan Sasaka yang menjadi ujung tombak di dalam eksekusi di lapangan. Jadi kami yang mencoba untuk membangun ini sebagai sebuah gerakan. Yuk kita sama-sama bangun untuk jembatan orang di mana-mana. Kalau istilahnya di sini namanya jembatan gantung atau preservasi jembatan gantung lah, jembatan orang. Ini yang menurut hemat kami perlu didorong. Jadi harapannya Bapak sekalian, kami pun memilih untuk memasuki wilayah ini dengan pendekatan gerakan. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang terpanggil untuk mau ikut ambil tanggung jawab di dalam pembangunan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik untuk kita merefleksikan atas kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Oh ya, ada satu hal yang barangkali perlu menjadi dorongan bagi kita semua. Kita ini untuk melakukan gerakan itu sudah ada dana luar biasa besar. Ini Pak Eri Sudewan ya mimpin. Zakat, infak, sedekah. Mungkin tadi dipaparkan juga yang angkanya fantastis. Ini adalah sebuah potensi pembangunan gerakan yang nyata. Tetapi keterpanggilan itu harus muncul kalau ada ini nih, narasi dan gagasan. Supaya karya ini itu bisa memanggil begitu banyak. Lah, sekarang ini badan-badan pengelola zakat, infak, sedekah itu luar biasa. Bahkan kadang-kadang mengalami kesulitan penyaluran. Betul nggak Mas Ferry? Kadang-kadang mengalami kesulitan penyaluran. Nah, ini perlu disambungkan supaya pendekatan ini saya rasa harus ngobrol sama-sama, baik yang mengelola zakat, infak, wakaf, sedekah itu untuk bisa tergabung sebagai sebuah gerakan. Sehingga masing-masing nggak program. Kadang-kadang kita menyebut diri kita gerakan, tapi sesungguhnya pendekatannya programatik. Dan ini sekalian, kalau gerakan itu internalisasinya di awal atas ownership masalah itu. Nah, ini yang mungkin juga di zakat, infak, sedekah, wakaf ini harus dimasukkan juga sebagai sebuah gerakan. Insya Allah kalau itu dikerjakan, maka efeknya akan dahsyat. Apalagi kalau infrastruktur. Kalau infrastruktur ini Pak Kiai, koreksi kalau saya salah, bunga bank bisa dipakai, bukan Pak? Iya, infrastruktur itu bisa dipakai. Jadi zakat, infak, sedekah kan bersih semua tuh.
Yang ini yang agak-agak problematik nih, bisa dimasukin nih kalau infrastruktur. Jadi dengan begitu jangkauannya bisa luas. Ini renungan, ini refleksi. Dan kalau Indonesia bisa mengerjakan, karena kita pernah mengerjakan dulu, maka kita bisa mengirimkan pesan ke dunia bagaimana membangun sebagai sebuah gerakan, karena kita pernah mengerjakannya. Dan waktu itu dunia itu terkagum-kagum dengan kita karena kita mengerjakan semua sebagai sebuah gerakan. Hari ini kita terbawa oleh gelombang programatisasi yang terjadi selama 5 dekade terakhir ini. Ini kalau kemudian bergeser di Indonesia, inspirasi untuk seluruh dunia. Dan kalau itu terjadi, maka kita bisa mengirimkan pesan bahwa Indonesia menjadi inspirasi di dalam membangun menggunakan kekuatan yang ada di dalam tubuh bangsa kita sendiri. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.